Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah keluarga pada hari ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam kuasa tangan-Mu. Kami mohon Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai. Demikian juga kami hendak mendengarkan taburan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang menata, Tuhan sendiri yang menolong, dan Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius ke-13, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33, dan kemudian dilanjutkan ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dilanjutkan ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkannya di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu hidup dalam visi kerajaan Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah, apa yang coba kita pikirkan? Mungkin kita berpikir kerajaan Allah adalah
nanti kita dapatkan pada waktu ketika kita meninggal dunia. Apakah itu benar? Tentu secara iman Kristen saya meyakini benar. Kerajaan sorga kita akan dapatkan. Tetapi kalau kita mau melihat Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata kerajaan Allah itu tidak hanya nanti ketika Tuhan datang kali kedua dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita mau lihat dalam doa Bapa kami, ternyata bisa kita lihat bahwa kerajaan Allah itu harus didatangkan di dalam dunia. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kerajaan Allah tentu ada sukacita. Kerajaan Allah di dalamnya tentu ada kedamaian. Kerajaan Allah tentu ada berkat. Itu nanti kita terima. Tetapi sekali lagi Bapak dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah itu juga harus didatangkan di dunia. Damai sejahtera, berkat itu juga harus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa yang berat seperti saat ini, bagaimana kita menjadi berkat? Pertanyaannya, dengan segala keterbatasan kita, apakah kita bisa mendatangkan visi kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita? Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saja bisa. Seperti dalam bacaan kita pada hari ini, kita diingatkan biji sesawi, walaupun kecil, tetapi pada akhirnya, ya, biji sawi yang dikontekkan dalam Alkitab itu bukan biji sawi di Indonesia, tapi di sana di Timur Tengah. Ketika ditanam, memang biji sawi itu kecil, tetapi ketika dia tumbuh, dia bisa setinggi saya. Kalau di Indonesia, sesawi ya cuma kecil. Bahkan ranting-rantingnya bisa untuk ditempati oleh burung-burung. Artinya, Bapak Saudaraku, walaupun kecil, tetapi ketika ia setia melakukan tugasnya, dia pun bisa menjadi berkat. Bahkan seperti ragi tidak butuh banyak. Dalam satu adonan, cukup sedikit. Tetapi dengan sedikit itu, ragi itu bisa menjadi berkat bagi roti dan akhirnya roti itu empuk. Kehidupan kita walaupun terbatas bukan berarti tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan situasi yang terbatas, situasi yang sekarang ini mencekam karena corona, apakah kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita tidak bisa menjadi berkat bagi dunia? Tentu bisa. Bapak Ibu dan Saudaraku, dari hal-hal yang paling kecil, bila kita melakukan bagi sesama kita yang lain, tentu itu menjadi berkat. Jadi, Bapak dan Saudaraku, kerajaan sorga, kerajaan Allah itu tidak hanya nanti ketika kita meninggal dunia, ketika kita bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tetapi kerajaan Allah, kerajaan sorga itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Walaupun kita terbatas, walaupun kita jumlahnya sedikit, walaupun kita dalam kondisi tertekan, sekali lagi kita tetap bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti orang yang menemukan harta yang terpendam, bahkan juga seorang nelayan yang mengumpulkan ikan. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerajaan sorga itu seperti itu. Artinya, ketika ia menemukan mutiara, ia menjual segala sesuatunya. Yang terpenting adalah apa? Kerajaan sorga, menemukan mutiara. Mutiara itu telah kita temukan. Mutiara itu telah kita terima. Siapa mutiara itu? Mutiara itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang telah menjadi mutiara di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah mengajarkan cinta kepada kita. Bahkan ia pun mau mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Bahkan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak diindahkan oleh orang-orang Yahudi lainnya, Tuhan Yesus tetap menyapa. Tuhan Yesus menghadirkan kerajaan sorga, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah pribadi, lepas pribadi tadi. Demikian juga ketika Tuhan Yesus telah menjadi mutiara di dalam kehidupan kita, marilah kita juga menjadi mutiara bagi banyak orang. Walaupun terbatas, walaupun tertekan kehidupan kita, kita tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kerajaan sorga. Dimulai menjadi berkat dari keluarga kita. Suami, istri menjadi berkat bagi anak-anaknya,
bagi keluarganya. Satu keluarga menjadi berkat bagi tetangga kanan kirinya. Kita bisa menjadi berkat bagi komunitas kita. Apapun itu bisa kita lakukan. Walaupun kecil, tapi bila itu kita lakukan dengan landasan cinta kasih Allah, maka itu bisa menjadi berkat. Dan itu mendatangkan kerajaan surga bagi sesama kita dan diri kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengambil saat teduh dan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu. Hari ini kami diingatkan bersama-sama bahwa kami harus menjadi berkat bagi banyak orang. Disitulah kerajaan sorga akan datang. Disitulah berkat Allah akan dinyatakan kepada banyak orang. Walaupun hidup kami ini tidak mayoritas, hidup kami minoritas. Walaupun hidup kami ini penuh pergumulan, bukan berarti kami tidak bisa menjadi berkat. Kami tetap bisa mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, khususnya warga jemaat GKJ Petoran dimanapun berada. Yang sakit Tuhan memberikan pemulihan, yang dirundung duka juga Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus yang bersuka cita tambahkan sukacita mereka. Kami percaya berkat dan pertolongan-Mu selalu ada bagi seluruh anak-anak Tuhan di GKJ Petoran. Demikian juga ya Tuhan, keluarga kami yang merindukan pekerjaan, yang bergumul akan pekerjaan, juga Tuhan tolong. Terlebih lagi karena kondisi COVID-19 ini, kehidupan kami cukup sulit. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana, dan rencana Tuhan itu terindah bagi kami. Walaupun kami harus beribadah kembali di rumah, tetapi kami percaya pula Tuhan punya maksud yang terindah bagi kami. Kami bisa berkumpul di tengah-tengah keluarga kami, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan menjadi berkat bagi sesama kami yang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya, terlebih lagi pemerintah kami yang berjuang untuk memberantas COVID-19, Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Bapak, berkati gereja-Mu, majelis gereja yang melayani, Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya lah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Firman Tuhan terambil dari Maleaki pasal 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memberikan syukur kita kepada Tuhan dengan melantunkan pujian Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa syukur dan berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami telah memberikan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan syukur kami. Pakailah
Apa yang kami serahkan, kami haturkan ini untuk pelayanan kami, khususnya di GKJ Petoran. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah, berkatilah, dan Tuhan mampukan kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Dan kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita seperti Gereja Perdana mengikrarkan percaya mereka. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, marilah kita hidup dalam visi kerajaan Allah. Ketika kita hidup dalam visi kerajaan Allah, maka hidup kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia-Nya menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depan